Banyak orang rindu sekali temannya bertobat, rindu sekali orang tuanya kenal Tuhan. Tapi kalau hanya kerinduan, saudara, tanpa tindakan nyata yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak akan menghasilkan apa-apa. Sekali lagi ya, kerinduan tanpa tindakan nyata yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan menghasilkan apa-apa. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 dan ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Pelayan-pelayan yang luar biasa, saya diberkati dengan setiap persiapan-persiapan mereka di dalam melayani. Nah, saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih di dalam pembahasan kita The Lord's Prayer atau doa Bapa Kami. Seri khotbah ini merupakan seri khotbah yang keempat. Ini merupakan seri yang keempat dan kita sudah melewati 3 seri yang lalu. Seri yang pertama kita sudah belajar tentang latar belakang dari doa Bapa Kami, latar belakang munculnya doa Bapa Kami, itu seri yang pertama yang sudah disampaikan, bisa lihat di YouTube. Lalu seri yang kedua kita sudah belajar tentang prinsip dalam doa Bapa Kami yang harus menjadi model atau pola di dalam setiap doa-doa kita. Ya, kita sudah menghafal dengan baik doa Bapa Kami. Ya, tanpa baca teks Matius 6 ayat 9 sampai ayat 13, saya percaya mau teens dan youth bisa menghafalkan dengan baik ya, tapi banyak yang hanya sekedar menghafal ya bagian ini, hanya bisa menghafal tapi tidak memahami prinsip yang benar di dalam doa Bapa Kami. Dan di seri yang kedua saya sudah sampaikan bahwa prinsip doa Bapa Kami itu jelas ya saudara-saudara, ada aspek Allah, ada bagian Allah, lalu ada aspek manusia atau bagian manusia. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Ayat 9 dan ayat 10 itu bicara tentang aspek Allah, lalu ayat 11 sampai ayat yang ke-13 bicara tentang aspek kita, saudara, manusia. Itu seri 2. Lalu seri yang ketiga 2 minggu yang lalu kita sudah belajar isi doa Bapa Kami. Jadi yang masih latar belakang seri pertama, seri kedua kita belajar tentang prinsip doa Bapa Kami yang harus menjadi pola atau model. Seri yang ketiga kita sudah masuk pada isi doa Bapa Kami. Dan 2 minggu yang lalu kita sudah bahas tentang Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, itu kita sudah bahas 2 minggu yang lalu, saudara bisa lihat juga di YouTube. Di seri yang keempat ini kita melanjutkan lagi doa ini ya, ayat yang ke-10. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini akan kita bahas hari ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi memang butuh perhatian dari adik-adik untuk bisa mempelajari bagian ini supaya adik-adik diisi lagi ya dengan firman yang benar sehingga kita tidak mudah tersesat. Kita perlu seperti orang-orang Berea yang belajar firman, Kisah 17 ayat 11, itu setiap hari mereka menyelidiki kitab suci dan itu teladan yang baik bagi setiap kita untuk kita belajar di dalam kehidupan kita. Nah, kita bicara tentang datanglah kerajaanmu, saudara-saudara. Saya pisahkan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu menjadi 2 bagian. Dan di bagian yang pertama kita bahas datanglah kerajaanmu. Perlu kita ingat saudara-saudara, di seri yang kedua saya sudah katakan bahwa doa Bapa Kami itu terdiri dari 2 aspek kan, aspek Allah dan aspek manusia. Dan ayat 10 ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ini masih berkaitan dengan aspek Allah saudara-saudara. Belum masuk pada aspek manusia, masih berkaitan dengan aspek Allah. Dan kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, saudara-saudara, karena banyak ayat ya di dalam Alkitab, apalagi Perjanjian Baru, banyak sekali bicara tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga, kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Itu 2 hal yang sama, saudara-saudara, kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Adik-adik bisa lihat. Klik saja di Alkitab elektronik ya, di handphone adik-adik tuh klik saja kerajaan sorga atau kerajaan Allah, akan terlihat banyak sekali ayat-ayat tentang hal ini.
Tapi saudara, kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, kita bisa berbicara tentang beberapa hal, saudara. Kerajaan Allah bisa berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama, kerajaan Allah bisa berbicara tentang tempat. Ya, kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu berbicara tentang tempat, saudara, diberkati oleh Tuhan. Pada bagian yang pertama, coba kita lihat Matius 19 ayat 24. Kerajaan Allah bisa berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama, kerajaan Allah dalam hal tempat. Matius 19 ayat 24 dikatakan begini, saudara. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22 juga mengatakan demikian. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi bicara tentang kerajaan Allah memang mempunyai beberapa arti, dan arti yang pertama bisa menunjuk kepada tempat karena ada kata masuk dari dua bagian yang kita baca ini. Dan Yesus pernah bilang kepada murid-murid, jangan gelisah hatimu, ya, di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu sedang berbicara tentang sorga dalam artian tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang ke sorga, yang rindu ke sorga. Wow, hei, cuma ini sah. Yang lain tidak angkat tangan. Ino tidak mau ke sorga, mau di tempat sebelah? Tidak ya, Ino bilang saya mau ke sorga. Ya, jadi kerajaan Allah bisa berkaitan dengan tempat, saudara-saudara, ya, yaitu sorga. Dan bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus, tentu janjinya tidak mungkin janji yang salah, tapi janji yang benar. Janjinya tidak mungkin tidak ditepati. Kalau kita seringkali janji kepada pacar, kepada seseorang, seringkali kita tidak tepati. Tapi janji Allah itu janji yang benar, janji yang pasti. Karena firman Tuhan berkata, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Jadi kerajaan Allah bisa berkaitan dengan tempat. Tapi yang kedua, kerajaan Allah juga, saudara, bisa berbicara tentang pribadi seseorang. Sekali lagi, kerajaan Allah bisa berbicara tentang pribadi seseorang, dalam hal ini Yesus. Mengarah kepada Yesus. Matius 21 ayat 43 mengatakan begini, saudara, ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Kalimat bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu ini mengarah kepada Yesus, saudara. Yesus datang kepada orang Israel, orang Yahudi, tapi mereka menolaknya. Kalau engkau menolak dia, maka dia diberikan kepada yang lain. Ini mengarah kepada pribadi Yesus kalau bicara tentang kerajaan Allah. Ya, saudara-saudara, makanya kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 mengatakan begini, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kalau kita tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, betapa malangnya kita. Kasihan sekali, saudara. Tapi saya berharap semua kita di dalam ruangan ini, ya, tidak ada satupun yang tidak menerima Yesus. Dia Yesus Tuhan, Sang Penyelamat, sumber penyelamat di dalam kehidupan kita, saudara, ya. Markus 1 ayat yang ke-15 juga mengatakan begini, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perhatikan kata kerajaan Allah di sini bukan dalam artian tempat, tapi ini merujuk kepada kedatangan Yesus yang pertama. Ini khotbah dari Yohanes Pembaptis, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bukan mengarah lagi kepada tempat karena memiliki banyak arti, tapi mengarah kepada pribadi seseorang, yaitu Yesus Kristus. Tapi yang ketiga, kerajaan Allah juga bisa berbicara tentang suasana, bisa berbicara tentang kondisi, bisa berbicara tentang keadaan. Sekali lagi, saudara, kerajaan Allah tidak hanya sekedar berbicara tentang tempat,
atau juga pribadi Yesus. Tapi yang ketiga juga bisa berbicara tentang kondisi atau keadaan atau suasana. Perhatikan Matius 12 ayat 28 mengatakan seperti ini. Matius 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau kita tidak dikuasai oleh Allah, kalau kita tidak dikuasai oleh Tuhan, sudah pasti kita dikuasai oleh setan, tidak ada yang lain. Dikuasai oleh setan yang saya maksudkan di sini bukan saudara seperti orang yang kesurupan, teriak sana, teriak sini, bukan seperti itu. Hidup Anda baik-baik. Ya, Anda pintar, Anda cerdas, semua normal, tapi keinginan-keinginan saudara, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi, dan itu terlihat Anda sedang terikat ya dengan setan. Kalau Anda tidak terikat dengan Tuhan, sudah pasti Anda terikat dengan setan. Kalau hidup Anda tidak dikuasai oleh Tuhan, maka Anda sudah pasti dikuasai oleh setan, saudara. Makanya kita perlu cek diri kita, dikuasai oleh Tuhan atau dikuasai oleh setan, dikuasai oleh Roh Kudus atau dikuasai oleh daging. Hal-hal duniawi yang adalah milik setan itu, saudara. Nah, ini kita perlu evaluasi diri kita, saudara. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Seseorang yang mengatakan dirinya, saudara, dikuasai oleh Tuhan atau dikuasai oleh Roh Kudus atau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan terlihat dari gaya hidup, akan terlihat dari buah roh, saudara, akan terlihat dari sikap tingkah laku, tutur kata. Itu menunjukkan kamu tuh dikuasai oleh siapa, begitu. Ya, itu menunjukkan kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau Anda tidak maki-maki lagi, wah keren ya. Tidak mengeluarkan kata kotor lagi, ya toh. Yang dulu panggil orang makian saja, sekarang tidak lagi. Dulu hidup mengikuti keinginan daging, ya. Tidak perlu dengar-dengaran orang tua, melawan saja orang tua. Kok kenapa begitu? Ya, sekarang tidak lagi, ya toh, mulai dikuasai oleh Roh Kudus, mulai hidup takut Tuhan, saudara, mulai ada perubahan di dalam dirinya. Nah, tarik ke diri masing-masing. Saya ini dikuasai setan atau dikuasai Tuhan? Kalau dikuasai setan, pasti melawan orang tua, ya toh, orang khotbah dia tidak mau dengar, main handphone, main game, itu contoh orang masih dikuasai setan, begitu. Ya toh, kita evaluasi diri kita. Saya ini ke mana? Saya anak teens yang bagaimana? Saya anak youth yang bagaimana? Ya, kita evaluasi diri kita. Lalu Roma 14 ayat 17 juga mengatakan demikian. Kerajaan Allah dalam hal kondisi, keadaan atau suasana. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita belum pergi ke sorga. Belum. Kita belum pergi ke sorga yang adalah tempat untuk kita. Kita belum pergi ke sana. Kita masih ada di dunia, saudara. Tapi meskipun kita ada di dunia, kita bisa merasakan suasana sorga itu dalam hidup kita. Sukacita, damai sejahtera, itu kita rasakan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita bisa rasakan itu kalau hidup kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Itu tidak mungkin. Adik-adik diberkati oleh Tuhan. Mau merasakan suasana sorga, mau merasakan situasi sorga di dalam dirimu. Meskipun Anda belum ke sorga, Anda masih di bumi. Mau merasakan damai sejahtera, mau merasakan sukacita, hidupmu harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau tidak dikuasai oleh Roh Kudus, sangat tidak mungkin Anda bisa mengalami suasana sorga. Nah, itulah yang sedang dicari oleh banyak orang, saudara. Banyak orang merindukan kedamaian, tapi tidak menemukan kedamaian. Mereka berpikir damai itu berkaitan dengan banyaknya uang. Mereka pikir damai itu berkaitan dengan jabatan orang tua yang tinggi. Kalau orang tua punya jabatan yang tinggi, kalau orang tua punya usaha yang maju, yang luar biasa, yang mendatangkan uang yang banyak, itu baru dia bersukacita. Tidak, saudara, sukacita, ketenangan hidup itu tidak berkaitan dengan banyaknya uang. Itu berkaitan dengan satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Kalau Anda percaya Dia, Anda dimeteraikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, Anda akan lihat hidup Anda akan diisi dengan suasana sorga yang luar biasa. Kerajaan Allah dalam artian suasana, ya, kondisi, bukan tempat. Tempat nanti kita mati baru kita di sana. Kalau yang percaya di sorga, tidak percaya neraka, begitu. Tapi kita belum ke sana, kita masih ada di dunia.
Tapi dengar baik saudara, kalau ada sukacita di hati, ada damai sejahtera di hati, ada ketenangan di hati, dengar baik, itu suasana sorga sedang Anda rasakan. Dan itu tidak mungkin Anda dapatkan di luar Kristus, itu tidak mungkin. Makanya Daud bilang Mazmur 62 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya di luar Allah, di luar Tuhan tidak ada ketenangan. Kalaupun ada ketenangan, itu ketenangan palsu, bukan ketenangan yang asli. Amin. Hati-hati kalau saudara sedang galau, diputusin pacar. Dan saudara muka ini kelihatan ya. Ya kalau menangis ya boleh lah. Tidak apa-apa menangis sedikit ya toh di kamar. Tapi jangan berlarut-larut begitu ya toh. Kita tahu bahwa penghiburan yang sejati itu Roh Kudus. Dia akan hibur kamu kok. Sekaligus membuka watak pacar kamu yang tidak jelas ya. Tapi kamu masih mau membela dia di depan mereka padahal dia tuh tidak jelas ya. Itu diputusin saja. Menangis satu hari secukup. Itu besoknya semangat kembali. Ya toh? Jangan menangis yang 1 minggu itu menangis. 1 bulan menangis. Keluar tuh kau tuh kenal muka dan babangkam. Karena menangis ya. Tapi di sini tidak ada. Paling diputusin pacar mereka bisa lewati kok. Kalau ada Roh Kudus akan bantu dia. Amin saudara. Jangan galau-galau sembarang yang saya tidak mau ibadat lagi. Saya tidak mau pelayanan lagi. Apa yang salah dengan ibadat? Apa yang salah dengan pelayanan? Ya toh, kasih salah ketua. Saya salah apa lagi saudara-saudara? Sudah kasih tahu dalam khotbah, saudara tidak dengar. Pacaran saudara tidak tanya saya, putus. Saudara mau salah saya bagaimana? Ya tidak nyambung ya saudara-saudara. Jadi tenang. Di dalam Roh Kudus ada penghiburan sejati bagi setiap kita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kita belum ke sorga dalam artian tempat, tapi kita bisa merasakan suasana atau keadaan sorga dalam hidup kita waktu kita percaya kepada Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada beberapa hal tentang datanglah kerajaanmu. Kita akan belajar bagian ini saudara. Datanglah kerajaanmu merupakan suatu doa atau permohonan agar Allah memerintah. Sekali lagi saudara, ada beberapa hal tentang datanglah kerajaanmu yang perlu kita pelajari pada bagian ini. Yang pertama tentu datanglah kerajaanmu merupakan suatu doa atau permohonan agar Allah memerintah. Waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Kita meminta pimpinan Tuhan, saudara. Kita meminta pimpinan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Makanya Warren Wiersbe bilang begini, saudara. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita menegaskan bahwa Allah adalah Raja. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita menegaskan bahwa Allah adalah Raja. Ya, raja yang tentunya berkuasa dan memerintah hidup kita. Datanglah kerajaanmu. Ya, itu kita sedang meminta Allah, ya, yang adalah raja, yang berkuasa, yang punya otoritas tertinggi itu memimpin hidup kita. Itu yang perlu kita ketahui. Meskipun pada kenyataannya hari-hari ini, saudara, ada begitu banyak orang yang tidak hidup dipimpin oleh sang raja itu. Ada banyak orang yang tidak mau dipimpin oleh Allah sendiri, saudara. Dia raja, dia yang seharusnya memimpin kehidupan kita, saudara. Tapi ada begitu banyak orang, saudara, yang tidak mau dipimpin oleh Allah. Itulah mengapa, saudara, kita diajarkan untuk berdoa, ya. Dalam hal ini doa Bapa kami yang di dalamnya datanglah kerajaanmu. Kita menginginkan, saudara, Allah bekerja juga tidak hanya bagi kita, tapi juga bekerja dalam setiap orang-orang, saudara. Ya. Allah juga bekerja kepada mereka, tidak hanya bekerja kepada kita, bekerja kepada teman kita, bekerja bagi sahabat kita. Kita sudah baik, otak seluruh, dia ini belum. Kita menginginkan kerajaan Allah itu betul-betul dialami oleh sahabat kita, oleh teman kita. Nah, bagaimana supaya dia bisa mengalami kerajaan Allah itu? Tentu berdoa. Tapi saya bilang berdoa karena kita membahas tentang doa bukan berarti kita membuang sisi yang lain yang adalah pemberitaan Injil. Karena doa tapi tidak memberitakan Injil itu juga percuma. Berdoa dan memberitakan Injil, saudara, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Memberitakan Injil tanpa doa, seolah-olah kita bisa mempertobatkan orang lain. Tidak bisa, kita butuh Tuhan. Kalau kita hanya sekedar berdoa, tidak akan ada hasil dari setiap doa kita tanpa pemberitaan Injil. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita.
Jadi saudara, tadi saya katakan bahwa banyak orang yang belum mengakuinya sebagai raja. Tentu tugas kita berdoa saudara ya. Ini berkaitan dengan aspek Allah. Tapi tidak berarti hanya berdoa dan tidak memberitakan Injil. Kita harus berdoa dan juga bekerja dalam hal ini memberitakan Injil. Ya toh? Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Tuhan tolong teman saya bisa mengalami kerajaan Allah atau kerajaan Allah datang pada sahabat saya. Mus doa saudara. Tidak bisa hanya sekedar rindu, tidak bisa. Doa, rindu supaya dia bertobat, berdoa. Lalu memberitakan Injil. WhatsApp dia, kirim ke khotbah-khotbah rohani, konten-konten pendek rohani, ya toh yang berkaitan dengan pertobatan, kirim. Sekarang media sosial, saudara bisa cari apa saja. Ya, di media sosial baik TikTok, YouTube, saudara bisa kirimkan supaya kerajaan Allah datang padanya. Jangan hanya habis di rindu, banyak orang rindu sekali temannya bertobat, rindu sekali orang tuanya kenal Tuhan. Tapi kalau hanya kerinduan, saudara, tanpa tindakan nyata yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan menghasilkan apa-apa. Sekali lagi ya, kerinduan tanpa tindakan nyata yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi jangan hanya habis di rindu, action. Doakan, sampaikan firman. Kalau dia tidak mau dengar, ya mau ke mana lagi saudara. Sampaikan saja, bagian Anda kan bukan mempertobatkan orang. Kita mengajak saja saudara. Makanya John Calvin bilang begini, bahwa tanpa pekerjaan Roh Kudus, maka pemberitaan firman Tuhan tidak akan ada gunanya. Jadi keduanya harus digabungkan supaya kerajaan Allah bisa ditegakkan. Karena itu kita berdoa supaya Allah bekerja baik melalui firman-Nya maupun rohnya. Supaya seluruh dunia tunduk kepadanya. Amin, saudara diberkati oleh Tuhan. Kita rindu teman kita, sahabat kita, orang tua kita, kenalan kita bertobat. Tapi tidak bisa hanya habis di rindu. Actionnya mana? Berdoa, ajak. Berdoa, WhatsApp. Berdoa, injili dia saudara. Tapi ingat dalam setiap yang kita lakukan minta tuntunan Roh Kudus. Karena tidak bisa dipisahkan. Seseorang bisa bertobat sangat berkaitan dengan firman dan Roh Kudus. Itu dua hal tidak bisa dipisahkan saudara. Ya, makanya di dalam Roma pasal 10 ayat 9, 10 dan 14 mengatakan begini. Roma 10 ayat 9, 10, 14. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita rindu kenalan, sahabat, teman, ya orang tua, percaya Yesus saudara dan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka mau percaya tanpa ada pemberitaan? Doa penting saudara. Ya, doa penting tapi ingat harus beritakan Injil. Makanya ayat 14 bilang begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Berarti harus ada yang memberitakan saudara. Tidak bisa tidak. Lalu itu tugas siapa? Tugas semua kita orang percaya. Bukan bilang ya itu tugas paket toh. Kok paket yang pendeta nah? Itu kan tugas bagem. Kan bagem yang pendeta. Itu tugas kanita. Karena kanita sudah sering khotbah. Itu tugas maket. Karena maket sudah sering berkhotbah. Maket juga pendeta. Ya tidak bisa begitu. Ini tugas semua orang percaya. Kalau Anda mengatakan saya percaya Kristus, saya percaya Yesus, maka tidak bisa tidak saudara. Yang harus Anda lakukan adalah beritakan Injil. Semua kita ini harus memberitakan Injil. Itu tugas kita. Kalau semua lemparkan hanya tugas orang-orang tertentu, hamba Tuhan tertentu, Anda akan jadi orang yang enak-enak saja. Tuhan itu sudah kasih selamat adik-adik. Kita ini selamat karena anugerah. Tidak layak bagi kita, saudara, tapi dia berikan bagi kita cuma-cuma. Keselamatan kalau beli, tidak ada yang bisa beli keselamatan. Amin. Keselamatan kalau dibeli, saudara, tidak ada yang bisa beli keselamatan, saudara. Keselamatan itu cuma-cuma bagi saya dan saudara. Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Keselamatan itu karena anugerah. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita. Tapi karena kasih karunia, anugerahnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan nih. Bukan kita diam-diam saja menikmati
madu Injil yang telah membebaskan kita dari dosa itu sendiri. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Berdoa lalu memberitakan Injil. Ini dua hal tidak bisa dipisahkan. Makanya kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Kita menginginkan Allah memerintah, tidak sekedar memerintah hidup kita, tapi juga memerintah orang lain. Tapi karena kita bahas tentang doa, saudara, kita tidak hanya berhenti sampai di doa saja. Kita lihat teks yang lain, doa tapi juga kerja. Doa tapi juga sampaikan Injil. Nah itu penting saudara untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita. Dan itu tugas saya dan saudara. Leon Morris, dia bilang begini, kerajaan Allah berkaitan erat dengan kabar baik dan dengan kedatangan Yesus. Pada saat Yesus datang itulah kerajaan Allah sudah dekat. Dan kedatangan Yesus ini mengharuskan orang menanggapi dengan bertobat dan percaya. Perhatikan saudara, kerajaan Allah berkaitan erat dengan kabar baik saudara. Berkaitan erat dengan kabar baik. Jadi tidak bisa tidak kalau kita tidak menyampaikan Injil, saudara. Tidak bisa tidak kalau kita tidak memberitakan Injil. Itu hal yang harus dilakukan, saudara, oleh setiap kita. Makanya kalau kita lihat dalam perjanjian baru, betapa pentingnya kerajaan Allah itu disampaikan, saudara. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, kita bisa lihat Yesus menyampaikannya. Kita lihat Yohanes Pembaptis menyampaikannya dalam khotbah-khotbahnya. Yohanes Pembaptis lebih keras lagi dalam khotbah-khotbahnya. Para rasul menyampaikan hal yang sama. Betapa pentingnya, saudara, kita memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat kepada sekeliling kita, saudara. Itu penting. Coba kita perhatikan, kita tidak bisa menghabiskan dua bagian, kita hanya bahas datanglah kerajaanmu. Matius pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua bilang begini, perhatikan. Pada waktu itulah tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dalam setiap khotbah-khotbah, dalam setiap pemberitaan Injil ya, dari hamba-hamba Tuhan, dari tokoh-tokoh Alkitab yang dahsyat di dalam perjanjian baru, termasuk Yesus, mereka selalu bahas tentang ini dalam setiap khotbah mereka. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Betapa pentingnya saudara kita menyampaikan ini kepada teman, sahabat, saudara kita. Ya, kita sudah merasakan itu saudara. Kita sudah merasakan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Mereka belum. Ya, kita harus berdoa, tapi tidak sekedar berdoa. Kita harus memberitakan. Ada pengecualian di sini. Kalau misalnya saudara berdoa dan saudara memberitakan, tapi dia keras kepala. Dia tolak Anda terus, ya sudah. Kalau dia tolak Anda terus, cukup berdoa sah. Karena ada tipe orang yang begitu toh, keras kepala, sombongnya minta ampun. Kita ngomong sedikit, mereka tidak mau dengar. Itu buang mutiara di babi. Ya sudah, sampai pada doakan dia. Jangan berhenti berdoa, doakan. Selama dia masih punya nafas, masih ada kesempatan dia untuk bertobat. Jangan Anda bilang kayaknya dunia akan binasa di dalam api kekal. Belum tentu ya, siapa tahu dia bertobat. Saudara. Doakan terus, jangan berhenti berdoa bagi orang-orang yang Anda kasihi supaya mengalami kerajaan Allah itu. Ya, lalu saudara di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 saudara, Lukas pasal 8 ayat yang pertama, Yesus pun demikian ya di dalam pelayanannya waktu dia ada di dunia 3,5 tahun. Di sini dikatakan bahwa tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Saudara lihat, Yesus memberikan teladan bagi kita. Tadi Yohanes Pembaptis memberikan teladan bagi kita. Dalam setiap khotbah-khotbahnya selalu bilang kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sampai di Yesus pun sama saudara, Yesus melakukan hal itu. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ya, saya berharap suatu saat youth and teens akan pelayanan keluar dan akan melakukan ini. Kan paket sudah pernah melakukan ini, paket rindu adik-adik juga ikut. Kita doa persiapan, kita masuk ke rumah-rumah, ya kita doakan, memberitakan Injil dulu, sampaikan firman dulu, lalu doakan orang. Ya, jangan waktu sudah dibagi kelompok, doa itu dulu. Oh Tuhan ya bisa mau doa, bisa doa, bisa begini. Tidak bisa, harus siap. Kalau kita pelayanan keluar, kan kemarin kita sudah pelayanan keluar, tapi kan cuma 1 hari. Dan kita sampai itu sudah sore, agak susah. Kita mesti 2 hari. Jadi hari keduanya tuh kita beritakan Injil. Bayangkan Teddy berdiri, Riksen berdiri, dan Jasper, itu keren. Kita akan bagi kelompok ya. Tapi kalau dosa mulai angka batu, geser kita bilang. Sebelum mati, geser ya. Oke ya, jadi Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa. Lukas 9 ayat 2.
Dan ia mengutus, ini murid-murid juga, 12 rasul, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Garis bawahi, memberitakan kerajaan Allah. Jadi betapa penting kita memberitakan Injil, tidak bisa tidak. Kisah pasal 1 ayat yang ketiga, ini Yesus, saudara, ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, saudara. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari, saudara. Dia bukan sama kayak kita pun orang tua orang suka bilang mau pindah nah ketemu om ada datang. Ya toh. Dong belum pi sorga, belum. Nanti setelah 40 hari. Ya tidak, itu hanya berlaku bagi Yesus. Tapi 40 hari ini Yesus pakai untuk beritakan Injil. Bukan jalan tapeleuk tidak jelas. Bukan. Beritakan Injil, baca baik-baik. Berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa di situ? Kerajaan Allah. Ini teladan-teladan luar biasa nih saudara. Kisah 19 ayat 8, Paulus juga melakukan hal yang sama. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Betapa pentingnya, saudara, kita menyampaikan tentang kerajaan Allah dalam hal ini memberitakan Injil. Yohanes Pembaptis, lalu Yesus, murid-murid yang diutus, Paulus, mereka semua memberitakan tentang kerajaan Allah, saudara. Jadi penting, saudara, bagi kita untuk memahami bagian ini. Saya pikir saya tidak melanjutkan karena masih ada kata jadilah kehendakmu, nanti baru kita bahas. Sekali lagi, kalau kita berdoa tentang datanglah kerajaanmu, kita sedang meminta atau memohonkan supaya Allah memerintah, saudara. Allah memerintah tidak sekedar memerintah dalam hidup kita, tapi memerintah juga kepada teman kita, sahabat kita, orang-orang yang belum bertobat. Kita minta Allah memerintah mereka. Ya, tapi tentu saudara tidak terlepas juga dari bagaimana kita terus berdoa dan juga menyampaikan firman. Dan dalam hal berdoa menyampaikan Injil, saudara, kita butuh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-8 menjadi ayat terakhir bagi kita. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan itu apa? Menginsafkan itu menyadarkan, bikin orang sadar. Saudara sekarang ya sudah melayani Tuhan, pada dulu kacau balau, tidak jelas, tapi sekarang cinta Tuhan, melayani Tuhan, Roh Kudus menginsafkan. Itu peranan Roh Kudus. Amin, saudara, dia menyadarkan kita. Nah, kita mau toh orang-orang semua juga disadarkan, teman, sahabat, orang tua yang belum bertobat, mereka disadarkan, saudara. Nah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau tidak ada peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Oke, itu saja, kita bangkit berdiri bersama-sama.